Tahun 1879, sebuah kota kecil bernama Rose Creek menjadi pusat dari sebuah konflik yang akan menentukan nasib banyak orang. Kota ini dulunya tenang, dihuni oleh para petani dan penduduk yang hidup sederhana. Namun ketenangan itu hancur ketika seorang pria kaya raya kejam yang bernama Boog datang dengan rencana jahatnya. Dengan kekayaan yang melimpah, ambisi tak terbatas, dan kekuatan brutal, Boog ingin mengambil alih tanah Rose Creek. Dia ingin mengubah kota itu menjadi tambang emas pribadinya, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Atau begitulah yang dia pikirkan. Let him have it. Boog tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dia mengintimidasi penduduk, menyuap aparat hukum setempat, dan memaksa warga menyerahkan tanah mereka dengan harga yang sangat rendah. Penduduk yang menolak dipaksa bekerja dengan kondisi yang menyedihkan, sementara mereka yang berani melawan tidak pernah terlihat lagi. Di bawah ancaman ini, warga Rose Creek hidup dalam ketakutan. Mereka tak punya pilihan selain tunduk pada kehendak Boog. Seems I was the only one with balls enough to do so. Son of a bitch will come back with 200 men. Should we wait here to face retaliation? But we don't have enough time. Di antara para penduduk, seorang wanita bernama Emma tidak bisa lagi diam melihat kekejaman yang terjadi. Emma dan suaminya adalah orang yang mencintai tanah kelahiran mereka, tetapi suaminya menjadi salah satu korban dari kekerasan Boog. Tragedi ini memicu kemarahan Emma yang memutuskan untuk melawan apapun resikonya. Bersama dengan seorang teman setia bernama Teddy, Emma meninggalkan Rose Creek untuk mencari bantuan. Mereka tahu bahwa untuk menghadapi Boog, mereka memerlukan seseorang dengan keberanian besar, seseorang yang bisa memimpin perjuangan melawan penguasa kejam itu. Perjalanan Emma dan Teddy membawa mereka bertemu dengan seorang penegak hukum bernama Chisholm, di mana ia adalah pria yang pendiam dan penuh wibawa. Namun di balik sikap tenangnya, tersembunyi kemampuan tempur yang luar biasa. Sebagai seorang penegak hukum, Chisholm dikenal karena keadilan dan integritasnya. Tetapi dia juga memiliki alasan pribadi untuk menolak kekuasaan orang-orang seperti Boog. Setelah mendengar cerita Emma tentang Rose Creek dan kekejaman Boog, Chisholm setuju untuk membantu, meskipun dia sadar bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat berat. My name is Sam Chisholm. Hold my part for me till I get back. Excuse me, are you a bounty hunter, sir? I have a proposition. Hard-working people being driven from our homes. Everything we have. Been offered a lot for my work, but never everything. That man murdered my husband. Namun, Chisholm tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Boog sendirian, maka dia memulai perjalanan untuk merekrut sekelompok pria yang memiliki keahlian khusus, orang-orang yang bisa diandalkan dalam situasi hidup dan mati. Pertemuan pertamanya adalah dengan seorang penjudi bernama Faraday. Faraday memiliki reputasi sebagai pria yang tak kenal takut, selalu mencari peluang dalam bahaya, dan tak pernah ragu menarik pelatuk jika diperlukan. Meski tampak santai dan ceroboh, Faraday adalah penembak jitu yang sangat handal. Setelah Chisholm menjanjikan imbalan yang menarik, Faraday setuju untuk bergabung dalam misi tersebut. You didn't let me finish. Pretty good. Should I kill you? No. Is it difficult? Impossible. But them? You and me? Chisholm kemudian melanjutkan pencariannya dan bertemu dengan pria legendaris bernama Goodnight, di mana ia adalah seorang penembak jitu yang terkenal dengan julukan Malaikat Maut berkat kemampuannya yang tak pernah meleset. Namun di balik ketenaran dan reputasi yang mengerikan, Goodnight membawa trauma masa lalu yang terus menghantui setiap langkahnya. Meskipun demikian, Chisholm berhasil meyakinkan Goodnight untuk ikut serta. Goodnight ditemani oleh rekannya yang setia bernama Billy, seorang ahli pisau yang memiliki keahlian luar biasa dalam pertarungan jarak dekat. Billy tidak pernah banyak bicara, tetapi aksinya berbicara lebih keras dari siapapun. Dia mampu mengalahkan musuh dengan ketepatan dan kecepatan yang mematikan. Billy?
Seiring berjalannya waktu, tim Chisom mulai terbentuk. Mereka juga merekrut Vasquez, seorang buronan yang terkenal licik namun berbakat dalam pertempuran. Vasquez awalnya skeptis dengan misi ini, tetapi akhirnya dia setuju setelah melihat keseriusan Chisom. Tak lama kemudian, Jack Horn bergabung, seorang pemburu dan pelacak tangguh yang tak pernah ragu untuk bertindak. Jack adalah pria besar yang dikenal karena kebrutalannya dalam memburu mangsa, baik hewan maupun manusia. Meski tampilannya kasar, Jack memiliki hati yang baik dan peduli dengan orang-orang yang dia lindungi. We're looking for some men, Mr. Horn, some good men like yourself. I believe that bear was wearing people's clothes. Anggota terakhir yang direkrut adalah seorang prajurit dari suku Indian bernama Red Harvest. Red adalah sosok yang unik di antara kelompok ini, memiliki keahlian dalam bertarung dengan busur dan anak panah. Meskipun berbeda latar belakang dengan anggota lainnya, Red memiliki semangat yang sama untuk melawan ketidakadilan. Dia adalah sosok yang pendiam, tetapi kehadirannya sangat penting dalam tim ini. Dengan 7 pria yang sangat terampil, Chisom akhirnya memiliki tim yang dia butuhkan untuk menghadapi Bogue, The Magnificent Seven. Begitu mereka dikenal, bersatu untuk misi yang sangat berbahaya, menyelamatkan Rose Creek dari tangan Bogue. Namun meskipun mereka memiliki keahlian tempur yang luar biasa, mereka tahu bahwa menghadapi Bogue dan pasukannya bukanlah tugas yang mudah. Bogue memiliki ratusan pria bersenjata lengkap, dan dia juga tidak segan menggunakan kekuatan brutal untuk menghancurkan siapapun yang berani menghalanginya. Ketika The Magnificent Seven tiba di Rose Creek, mereka segera memulai menyusun strategi untuk pertempuran yang akan datang. Mereka tahu bahwa mereka harus menggunakan kecerdikan dan keterampilan mereka dengan baik jika ingin menang melawan jumlah musuh yang jauh lebih besar. Mereka melatih para penduduk kota yang selama ini hidup dalam ketakutan, mengajarkan mereka cara menembak dan bertarung demi mempertahankan tanah mereka. Awalnya, para penduduk merasa pesimis, tetapi kehadiran Chisom dan kelompoknya memberikan harapan baru. Mereka mulai percaya bahwa mungkin saja mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari kekuasaan Bogue. Now, if we can create enough confusion, we're gonna let them in. Make this into a graveyard. Fire! Find high ground that gives you a clear line of... You take position up there? Is it safe? To the side! We're gonna need another ditch. Tensi mulai meningkat ketika kabar tentang kedatangan pasukan Bogue mencapai telinga penduduk kota. Mereka tahu bahwa pertempuran yang akan datang tidak akan mudah, dan beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan apakah mereka bisa bertahan. Namun Chisom dan timnya tetap teguh dengan pendirian mereka. Mereka menggunakan setiap sumber daya yang mereka miliki untuk mempersiapkan jebakan bagi pasukan Bogue. Dinamit dan bahan peledak dipasang di berbagai titik strategis, dan rencana mulai terbentuk. Dengan kombinasi strategi dan keberanian, The Magnificent Seven siap menghadapi pertempuran hidup mati yang akan menentukan nasib Rose Creek. That's our trench. Place. Oh, Lord. Please. Ketika hari pertempuran tiba, suasana kota menjadi mencekam. Penduduk Rose Creek bersembunyi di balik rumah-rumah mereka, sementara The Magnificent Seven bersiap menghadapi serbuan musuh. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pasukan besar Bogue mendekat. Jumlah mereka begitu banyak dan senjata-senjata berat yang mereka bawa tampak menakutkan. Namun 7 pria ini tak gentar. Mereka tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal menegakkan keadilan dan melawan tirani. Pertempuran yang terjadi di Rose Creek adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh penduduk kota. Suara tembakan dan ledakan bergema di seluruh penjuru kota, dan The Magnificent Seven menunjukkan keahlian luar biasa mereka. Faraday dengan keberanian yang tanpa tanding, Jack dengan kekuatan yang brutal, Goodnight dengan keahlian menembaknya yang tak tertandingi, dan Red Harvest dengan ketepatan panahnya. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam pertempuran ini, dan mereka bertarung dengan segala kemampuan mereka untuk memastikan Bogue tidak menang.
Namun di tengah-tengah pertempuran, The Magnificent Seven mulai menyadari bahwa kemenangan mungkin tidak akan datang dengan mudah. Mereka menghadapi musuh yang tak kenal ampun, dan meskipun mereka telah mempersiapkan jebakan dan strategi dengan baik, situasi semakin menegangkan. Setiap langkah yang mereka ambil bisa menjadi yang terakhir, dan pertempuran ini akan menguji batas kemampuan mereka. Satu hal yang pasti, pertempuran ini akan menentukan nasib mereka dan masa depan Rose Creek. Akankah The Magnificent Seven berhasil menyelamatkan Rose Creek dari kehancuran? Atau apakah kekuatan Bogue terlalu besar untuk dikalahkan?